sudah punya MOU dengan Pramuka, kemudian dengan ini lagi jalan nanti dengan TNI dan Polri ya. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan SDM di situ untuk digerakkan atau dimobilisasi pada saat situasi darurat ya. Ini konsepnya. Kalau sukarela itu yang mendaftar secara sukarela secara langsung dalam sistem kami. Kalau mandatori ini sifatnya dengan ada MOU ya. Nanti ada proses kredensial by system ya. Setelah melakukan registrasi, lalu baru nanti masuk ke dalam database tenaga cadangan. Kredensial ini sebenarnya untuk nakes ya. Peserta bimbingan teknis manajemen penanganan krisis kesehatan oleh Pusat Krisis dan Kewajiban Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta diikuti oleh seluruh perwakilan satuan pelaksana yang ada di PK3D. Narasumber yang hadir dalam bimbingan teknis manajemen penanganan krisis adalah Pusat Krisis Kedaruratan Daerah yang mudah-mudahan nggak membosankan ya. Nanti materi saya sampai jam 12 nih, dapat jatah waktu 3 jam ya, nanti kalau udah mulai ngantuk boleh ada yang maju ice breaking. Oh ya, tadi siapa Tiff yang menang pretest? Oh luar biasa, MC-nya ternyata dapat bocoran nggak nih? Mantap malah cewek ya, aduh luar biasa. Nanti kalau habis mengikuti materi ini hasil post-testnya 100 semua. Amin. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja ya, menghemat waktu teman-teman. Jadi kita ceritanya saudara nih ya, sama-sama pusat krisis ya, atau anak ya. Boleh lah ya. Iya, bersaudara. Jadi kami di pusat krisis Kemenkes di pusat, skupnya nasional. Teman-teman di sini di PK3D, skupnya adalah untuk DKI, tapi jangan salah, bisa juga untuk membantu nanti dimobilisasi untuk bencana-bencana di luar DKI, karena kita sekarang punya program namanya tenaga cadangan kesehatan. Jadi teman-teman di sini jadi tenaga existing, kalau terjadi krisis kesehatan di DKI bisa menjadi tenaga cadangan kesehatan untuk dimobilisasi apabila terjadi krisis kesehatan di luar DKI Jakarta ya. Nah itu nanti saya coba share di sini. Kita sharing aja ya sebenarnya ya. Mungkin karena kami di pusat krisis lebih dulu ada, dan kita di level pusat yang memang membuat kebijakan, jadi kami share kebijakan dan manajemen yang selama ini memang kami lakukan di pusat krisis kesehatan Kemenkes ya. Saya yakin kalau pengalaman sih mungkin teman-teman lebih banyak ya di sini. Saya juga senang ada PK3D, memang ini jadi program prioritas Kemenkes juga, di mana kita mau integrate antara SPGDT sehari-hari dengan SPGDT bencana. Nah ini sudah diimplementasikan di Dinkes DKI Jakarta, ini luar biasa ya. Tepuk tangan lagi dong untuk teman-teman semua ya. Jadi memang tambah beban satu ya. Kalau biasanya cuma menangani SPGDT sehari-hari, mungkin bencananya nggak terlalu ya. Tapi sekarang memang sudah jadi tupoksinya nih, bahwa PK3D ini memang tupoksinya adalah untuk bencana dan kedaruratan sehari-hari. Boleh langsung masuk slide? Sorry, saya dikasih lupa. Oke. Ya, ini udah familiar semua ya pas transformasi sistem kesehatan, karena ini yang jadi dasar kebijakan kami di Kementerian Kesehatan saat ini ya, melakukan transformasi sistem kesehatan di 6 pilar, 7 pilar sebenarnya ya.
Yang satu pilar lagi adalah transformasi internal kami. Tadi kalau lihat jabatan saya adalah ketua tim, karena memang sekarang udah nggak ada jabatan struktural lagi di Kemenkes. Jadi kami sekarang jadi jabatan fungsional semua, dan nggak ada lagi eselonisasi, nggak ada eselon 4, eselon 3, tapi adanya adalah tim-tim kerja. Jadi kita lebih fleksibel. Kalau kinerjanya buruk, tahun depan mungkin nggak jadi ketua tim lagi, ya. Jadi pimpinan bisa dengan mudah mengubah tim sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan organisasi. Jadi kita kerjanya sekarang seperti itu di Kemenkes. Ini dengan adanya transformasi sistem kesehatan, ya, kebijakan dari Pak BGS. Nah, kita di krisis kesehatan, kita mendukung transformasi di pilar ketiga. Nggak nyala ya? Oh, nggak bisa ke sini. Pilar ketiga ini, ya, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ada dua sebenarnya programnya, yaitu meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alkes. Yang kedua adalah memperkuat ketahanan tanggap darurat. Jadi kita di 3B untuk memperkuat ketahanan tanggap darurat. Di sini ada lagi program prioritasnya, yaitu jejaring nasional surveillance basis lab, kemudian program tenaga cadangan, ya, untuk tanggap darurat, lalu tabletop exercise untuk siap siaga krisis. Jadi kita di sini di pilar 3B memperkuat ketahanan tanggap darurat. Nah, ini latar belakang kenapa kita perlu melakukan transformasi pada sistem kesehatan kita. Sudah diuji pada saat pandemi COVID, ya, selama 3 tahun ini belum dicabut, ya, sampai sekarang status bencana nasionalnya, walaupun memang di WHO sudah mencabut status Public Health of Emergency, International of Emergency Concern-nya, tapi kita masih dalam status bencana nasional. Jadi pada situasi pandemi kita diuji habis-habisan. Tahun 2021 mungkin teman-teman semua yang turun ke lapangan, ya, membantu korban COVID. Dan ini memperlihatkan bahwa sistem kesehatan kita memang masih lemah, ya, masih lemah. Kemudian kemampuan penanganan kita untuk lonjakan kasus pada waktu itu masih belum memadai. Selain itu kita sulit memobilisasi SDM. Mungkin kalau pada situasi bencana alam kita lebih mudah, ya, tapi ini karena pandemi ini langsung sifatnya masif, ya, dalam waktu sebentar kita menghadapi lonjakan pasien, ya. Semua rumah sakit kolaps, sampai SDM-nya pun kolaps. Saat itu kita mencari relawan kesehatan untuk diperbantukan di rumah sakit itu sangat sulit sekali. Karena ini merata di seluruh provinsi, ya, bukan cuma DKI, walaupun memang angkanya paling besar di DKI. Kalau pada situasi bencana nasional kan, misalnya kejadiannya kayak gempa di Palu, ya, tahun 2018, ya sudah di Palu aja. Jadi nanti untuk daerah dari luar Palu bisa gampang kita mobilisasi untuk membantu di sana. Tapi kalau pandemi kan memang semua terdampak. Nah, itu di situ kita mengalami kesulitan, ya, dalam mobilisasi sumber daya. Nah, oleh karena itu lahirlah tadi program tenaga cadangan kesehatan, di mana memang kita menyiapkan SDM pada situasi prakrisis agar siap dimobilisasi pada saat darurat, ya, apabila memang dibutuhkan. Jadi ini yang kita lakukan, ya, melakukan penguatan, kemudian transformasi sistem. Kita kolaborasi dengan semua sektor, ya, di lingkaran pentahelix ini untuk menguatkan dan menyempurnakan sistem kesehatan yang ada. Nah, ini sudah ada juga aturannya di dalam Permenkes, ya, nomor 13 tahun 2022 tentang di rencana strategis Kemenkes, ya, di mana kita perlu adanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh melalui penguatan sistem penanganan bencana dan kesiapan kedaruratan bencana. Kedaruratan kesehatan ini jadi indikator kinerja kami juga, ya, yang ada di Renstra. Kita membentuk klaster kesehatan di setiap provinsi dan kabupaten kota. DKI udah punya, ya, SK klaster kesehatan, ya. Kalau di data kami sih sudah ada, cuma nggak tahu tahun berapa. Ada yang tahu SK klaster provinsi DKI? Nggak ada, ya, belum pernah disosialisasikan. Kalau di data kami sih sudah punya DKI, cuma saya belum cek, ya, tahun berapa. Mungkin nanti perlu diperbarui lagi, apalagi sekarang ada UPT baru nih, PK3D, ya. Yang pasti semua urusan kebencanaan nanti ada di PK3D, ya. Nah, itu sebenarnya lebih mudah lagi nanti untuk provinsi DKI. Jadi kami dorong semua provinsi, target kami sebenarnya ke provinsi, ya. Nanti provinsi yang akan mendorong kabupaten kotanya untuk membentuk klaster melalui SK Kepala Dinas Kesehatan. Lalu yang kedua adalah membentuk tenaga cadangan yang terregistrasi dan terlatih sesuai standar, ya. Kenapa sih kita perlu adanya klaster kesehatan? Nanti kita lihat, ya. Ini sebenarnya untuk
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota yang memang belum punya UPT bencana sendiri. Jadi memang ini yang kita dorong klaster kesehatan ini. Kalau untuk DKI ya, kemudian Kalsel juga memang baru membentuk nih UPTD bencana juga. Lalu ada di Palu, di Sulawesi Tengah juga sudah ada sebenarnya, sudah lebih dulu. Sejak terjadinya gempa tahun 2018 mereka langsung istilahnya berbenah diri ya, langsung kemudian membentuk UPTD bencana juga di sana. Jadi sebenarnya DKI bukan yang paling baru, sudah ada provinsi-provinsi sebelumnya yang membentuk. Aceh itu juga sebenarnya ada, tapi karena mereka ada penyederhanaan ya mungkin di sana untuk UPTD itu malah dihapuskan jadinya UPTD bencananya. Ini alhamdulillah di DKI sekarang ada. Nah, ya kalau kita lihat ini tahun Inaris 2021 ya. Kemarin saya cek di 2022 datanya belum lengkap, jadi kita masih ambil ini Inaris 2021 di mana di sini kelihatan kalau tidak ada satupun wilayah di Indonesia itu yang warnanya hijau. Hijau itu adalah resiko bencananya rendah ya. Semua merah kalau nggak kuning. DKI ini merah ya. Merah nih. Tapi apa bagusnya? Kapasitasnya sudah tinggi di DKI. Jadi kita pernah melakukan assessment ya, assessment untuk menilai kapasitas provinsi maupun kabupaten kota. DKI ini hasil assessment kami kapasitasnya sudah bagus, sudah tinggi. Nah ini yang perlu dipertahankan atau kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Jadi memang beberapa provinsi di Jawa ini kapasitas sudah bagus. Ini ada di Yogyakarta, Jawa Timur, dan itu memang kami lihat langsung implementasinya pada saat penanganan darurat krisis kesehatan itu sangat baik ya untuk provinsi-provinsi yang memiliki kapasitas baik. Jadi ini memang suatu keuntungan. Nanti kita lihat kalau risiko itu tadi ada soalnya ya di pretest ya, yang mempengaruhi risiko bencana itu apa. Kalau kapasitasnya semakin tinggi, semakin bagus, resikonya tentu akan semakin rendah ya, resiko akibat dari bencana yang terjadi. Ya, jadi ini mapping kami ya untuk kapasitas dan kerentanan dari setiap daerah. Ya. Selain ancaman kesehatan akibat bencana di dalam negeri, kita juga menghadapi ancaman kesehatan global ya. Contohnya tadi itu pandemi, kemudian kita juga sekarang menghadapi perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrim ya. Kita lagi siap siaga juga ini untuk krisis akibat perubahan iklim ini ya, ada kekeringan, kemudian nanti imbasnya ke kebakaran hutan dan lahan. Kok hilang? Ya. Nah itu memang jadi iklim dan peristiwa cuaca ekstrim ini jadi ancaman kesehatan bagi kita ya. Selain itu derasnya arus globalisasi transportasi ya, kemudian perdagangan dan informasi, pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi ini juga ancaman buat kita. Jadi penyakit itu adalah salah satu kenapa hilang lagi? Ke rumah sakit yang tepat, ambulansnya juga harus tepat, waktunya tepat, dan rutenya cepat. Kalau salah satu aja nggak tepat, ini pasti akan ada masalah ya, ada kendala. Nah ini yang selalu dilakukan teman-teman di AGD pasien ya, bagaimana kita bisa mengantar pasien tepat waktu. Kemudian penanganan dengan triase bencana, di mana kita nanti bisa memilih pasien dengan tepat juga ya. Ini harus dilakukan triase bencana ini mulai dari saat kita berada di lapangan. Jadi triase itu nggak menunggu dibawa dulu ke pos kesehatan, tapi kita langsung melakukan triase di lapangan ya. Kalau di teorinya sih internasional ya, itu ada 4 kali tahap triase kita kalau di lokasi bencana ya. Pertama triase di lokasi di lapangan ya, kita sudah melakukan triase. Kemudian lokasi kedua adalah triase pada saat kita membawa pasien ke poskes ya, pos kesehatan yang terdekat. Di situ kita lakukan triase ulang. Kalau memang pasien perlu dirujuk, ya kita harus segera rujuk. Nah nanti sampai di UGD dilakukan triase lagi pasien yang kita rujuk itu. Di UGD dilakukan triase ya sebelum masuk UGD, nanti di ruang perawatan pun kita nilai lagi pasiennya. Jadi sebenarnya ada 4 tahap triase kalau dalam bencana idealnya ya, idealnya 4 kali triase. Kemudian tidak menerapkan sistem rujukan berjenjang. Nah, dengan triase yang tepat kita langsung bisa merujuk pasien nih kemana, ya. Makanya itu pentingnya kita sudah melakukan triase pada saat di lapangan. Kalau memang triasenya warnanya hijau ya nggak perlu lah kita bawa ke rumah sakit, cukup mungkin bisa ditangani di pos kesehatan atau puskesmas tempat ya.
kalau memang kasusnya langsung merah butuh penanganan segera ya. Nah itu kita sudah tahu nih, kita sudah petakan juga sebelumnya rumah sakit rujukan mana saja yang bisa dituju ya untuk kasus-kasus pasien seperti itu. Waktu di Cianjur kemarin sebelum triase itu dijalankan agak chaos ya Cianjur. Ada kayak Cianjur nggak kemarin? Nggak ada. Oh ada. Oh Pak Ahmad Firdaus. Di sana. Oh Korlap, luar biasa. Berapa tim Pak yang ke sana Pak? Ke Cianjur? Kita gabung sama BPBD Bu. BPBD DKI? Iya. Oh oke, baik ya, jadi. Nah, waktu belum dibagi, jadi waktu di Cianjur itu memang Pak Menkes itu langsung turun tangan ya, beliau minta masing-masing itu ada PJ-nya, untuk triase, ada PJ untuk ambulans, ada rumah sakit. Sebelum diatur memang banyak pasien langsung dibawa semua ke Hasan Sadikin Bandung ya, akibatnya terjadi penumpukan pasien di Hasan Sadikin Bandung. Itu sama aja kita mindahin bencana ke Hasan Sadikin Bandung. Padahal sebenarnya ada rumah sakit lain tipe B juga ya di sekitar Cianjur yang bisa dimanfaatkan. Nah itu pentingnya kenapa kita perlu mungkin nanti ada materi peta risiko dan peta respon ya. Di situ kita bisa buat nih pemetaan. Kalau peta risiko itu kita buat pada saat prakrisis kita sudah petakan SDM, kemudian fasiankesnya ada di mana saja. Jadi nanti kalau terjadi bencana di situ kita sudah tahu nih harus merujuk kemana. Nah kalau peta respon itu sifatnya adalah single hazard ya. Jadi kayak di Cianjur bencananya ada gempa bumi. Di situ kita sebelumnya kita udah bikin peta risiko, udah tahu nih, oh di Cianjur ada rumah sakit A, B, C, D, kita sudah petakan di situ, nanti kita tinggal bikin mana sih rumah sakit yang masih digunakan, mana rumah sakit yang nggak bisa digunakan, atau puskesmas mana yang masih bisa digunakan, mana yang nggak bisa digunakan. Nah di situ, di peta respon itu kita buat titik-titik itu, jadi nanti pada saat kita merujuk pasien, kita sudah tahu kalau pasien triasenya hasilnya hijau harus kemana, kalau kuning kemana, merah kemana, jadi nggak semua nanti harus dirujuk misalnya ke rumah sakit tipe A ya, harus ke Hasan Sadikin. Bisa kan ada rumah di Cianjur sendiri sebenarnya ada rumah sakit Bayangkara, ada rumah sakit Sayang. Nah itu dan itu masih bisa operasional. Jadi inilah pentingnya kita melakukan pemilihan pasien ya, dan kemudian mengarahkan rujukan langsung ke fasiankes yang tepat agar pasien juga bisa cepat mendapatkan pelayanan kesehatan ya yang dibutuhkan. Kemudian penggunaan ambulans gawat darurat. Nah ini ambulans ini yang memang seringkali tidak terstandar. Kita sudah punya Permenkes untuk standar ambulans gawat darurat. Mudah-mudahan di DKI sudah standar gawat darurat semua belum? Sudah ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, ini yang sangat penting ya. Kemudian ada 100 tadi sudah terstandar semua atau belum? Sudah advance semua. Waduh luar biasa. Itu semua ambulansnya ditaruh di PK 3D atau tersebar di rumah sakit? Oh, di rumah sakit. Baik, kemudian yang terakhir adalah quick time response ya, respon time yang cepat dan kemudian jalur evakuasi yang tepat. Ya, ini kebijakan pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan ya. Jadi memang karena kita tidak hanya menghadapi krisis di dalam, tapi juga krisis di luar ya, global. Salah satunya pandemi yang masih kita hadapi sekarang ini memperlihatkan bagaimana kerentanan dan kesenjangan kita ya. Nah di sini makanya kita mengedepankan namanya pengurangan risiko bencana. Ini yang selalu jadi prioritas ya. Pernah dengar namanya Hyogo Framework? Ada yang tahu Hyogo Framework? Itu tahun 2005 ya. Kesepakatan negara-negara anggota PBB ya, Hyogo Framework yang pertama kali tahun 2005 itu tentang penanggulangan bencana secara internasional, di mana kalau Hyogo Framework itu memang titik beratnya itu kita masih di fase darurat ya, pada saat tanggap darurat. Tapi sejak tahun 2015 kita negara-negara anggota PBB bikin kesepakatan lagi namanya kerangka kerja Sendai atau Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana. Jadi memang fokus penanggulangan krisis kesehatan itu adalah di pengurangan risikonya, di PRB-nya, di fase pra-krisisnya ya, pra-bencananya. Di situ yang kita kuatkan ya, kapasitas kita tingkatkan, kerentanan kita kurangi, hazardnya kita kelola. Itu konsep dari PRB. Nah ini merupakan aksi konkret ya untuk melindungi hasil pembangunan dari risiko bencana. Ya. Jadi kita main di pengurangan risiko karena ini kita lebih mudah ya untuk mengontrolnya ya.
kita lebih mudah bermain di fase pra. Tapi kalau sudah menghadapi situasi darurat kan semua pasti chaos. Dan itu kalau nggak kita siapkan di fase pra-nya pasti semua akan kolaps ya. Kita tidak akan mampu menghadapi dengan baik. Ya, jadi ini jadi kesempatan Sendai Framework ini di mana ini 3 dimensi risiko bencana tadi, bahaya, kerentanan, dan kapasitas ya, untuk mencegah terciptanya risiko baru, mengurangi risiko yang ada, dan meningkatkan ketangguhan. Nah, upaya pengurangan risiko ini kita lakukan lewat kolaborasi pentahelix tadi ya, antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Jadi kita pemerintah nggak bisa sendirian ya mengelola risiko krisis kesehatan, mengelola bencana. Kita harus melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media. Makanya tadi waktu Pak Sugeng memberikan arahan bahwa PK3D ini mengolaborasikan antara bencana, kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat yang betul sudah masuk ini. Masyarakat sudah masuk, kita libatkan dalam pengelolaan krisis kesehatan. Nah, dengan dukungan ini ya, jadi di level kebijakan kita kuat ya, perundang-undangan, kemudian jaringan lembaga dan organisasi ini sudah kuat juga, ada PK3D di DKI, lalu mekanisme platform dan organisasi pemantauan bahaya yang canggih termasuk melalui teknologi digital untuk pemantauan bahaya dan sistem peringatan dini bencana. Nih, tadi kayaknya ada nih di soal pretest ya, bagaimana kita mengelola krisis kesehatan. Ini rumusnya ya, bukan rumus matematika tapi persamaan, bahwa risiko ini R itu ekuivalen ya dengan hazard ya. Hazard itu apa contohnya? Bencana itu hazard ya, bencana ya. Kemudian V vulnerability, kerentanan. C ini adalah kapasitas ya, capacity. Jadi kalau kita lihat ini sebagai persamaan rumus matematika, kalau nilai H sama V-nya ini besar, pasti R-nya kan juga besar kan ya. Ini kan kayak rumus matematika, tapi kalau C-nya yang besar, R-nya ini pasti akan kecil nilainya. Nah, makanya kita di PRB ini, kita mainnya adalah kita kelola hazardnya, walaupun kita nggak bisa mencegah yang namanya hazard, kita nggak bisa mencegah bencana, tapi kita kelola agar hazardnya ini tidak menimbulkan resiko yang lebih besar. Contohnya apa? Kita kelola hazardnya, ya banyak ya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan. Itu kalau kita bisa cegah, kita bisa kelola misalnya dengan rehabilitasi ya, drainase yang baik, kita bisa mengurangi resiko terjadinya banjir. Contohnya di DKI ya, dulu kan DKI sering banget banjir, sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Itu berarti sudah bisa dikelola hazardnya ya. Vulnerability, kerentanan ya, kerentanan ini banyak aspek ya, banyak faktor. Nanti kita lihat ada apa saja faktor, dan kapasitas kita tingkatkan ada melalui pelatihan seperti kegiatan kita saat ini salah satu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas ya. Jadi ini siklus pengelolaan krisis ya, mulai dari pra, darurat sampai dengan pasca. Kalau di pra ini kita mainnya di pengurangan risiko ya, kita manage risikonya. Nanti kalau ditanggap darurat kita ada namanya rapid health assessment, dan kalau di rehab recon kita ada namanya pengkajian kebutuhan untuk pasca bencananya. Nah, ada yang tahu krisis kesehatan itu apa? Boleh salah satu volunteer menjelaskan krisis kesehatan? Kayaknya yang menang pretest boleh nih. Siapa tadi namanya ya Mbak? Mbak Siti Fatimah. Boleh dong Mbak, boleh kesini Mbak. Ayo dong, biar nggak ngantuk dah. Luar biasa. Boleh dong Mbak sharing-sharing ya sama teman-teman. Apa sih tipsnya kok bisa nilainya bagus tadi pas pretest? Pasti Mbaknya rajin belajar atau rajin membaca ya? Boleh dong? Oh, yang bikin soal ya? Sebetulnya bukan saya yang bikin soal, cuma alhamdulillah capcutnya benar. Duduknya samping Kak Agung yang kebetulan. Hokinya gede ya? Agung. Pasti takutnya luar biasa. Kalau menurut saya Bu, saya sih jujur itu belum baca terkait krisis kesehatan. Tapi kalau menurut saya krisis kesehatan itu kondisi di mana adanya suatu kondisi yang tidak diharapkan terkait kesehatan, baik itu bencana ataupun
bencana kan banyak macamnya Bu, ada alam, non alam. Tadi ada di soal baik seperti apa namanya demo, bencana alam itu masuk kalau misalkan ada ancaman terkait kesehatan dari masyarakat itu bisa dikatakan kesehatan. Mohon dikoreksi, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Siti Fatimah ya. Saya lengkapin ya Mbak ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Mau melengkapi? Boleh, silakan, sini Pak. Oh, Mas Agung yang ngasih contekan ke Mbak Fatimah ya? Yang bikin soal bukan? Izin Bu, untuk krisis kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang peristiwa yang mengakibatkan korban, kemudian gangguan ancaman masyarakat terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri, kemudian ada potensi untuk pengungsian, mungkin itu Bu. Luar biasa. Kayaknya udah, ini salah satu yang bikin apa ya? Yang bikin merumus ya Grand Design PK3D ya. Soalnya udah hafal Permenkes 75 nih ya. Udah hafal Permenkes 75 luar biasa. Baik, kalau saya itu betul teorinya tadi seperti itu di Permenkes 75, tapi saya di sini mau stressing saja. Krisis kesehatan itu bisa disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial maupun bencana non alam. Bisa juga tidak disebabkan oleh bencana. Kalau ada dampak kesehatan di masyarakat ya, sementara kapasitas kesehatannya tidak memadai, tapi perlu respon cepat di luar kebiasaan sehari-hari. Ya, biasanya memang paling banyak disebabkan oleh bencana, tapi bisa juga tidak disebabkan oleh bencana. Contohnya apa? Kecelakaan, ya, kecelakaan bis misalnya, jebur jurang, itu pasti ada dampak kesehatan ya buat penumpangnya. Sementara kapasitas kesehatan di daerah tersebut ternyata tidak mampu mengatasi korban massal akibat kecelakaan bis tersebut. Padahal mereka perlu ditolong segera ya, perlu respon cepat di luar kebiasaan sehari-hari. Itu bisa menimbulkan krisis kesehatan atau kecelakaan pesawat ya, yang sering pernah ada Sukhoi ya, kecelakaan Sukhoi itu yang nabrak gunung, itu jadi krisis kesehatan juga. Ya, di situ kami tim Puskris juga turun langsung untuk membantu pelayanan kesehatan. Nah, ini jadi intinya ini sebenarnya krisis kesehatan. Ada dampak kesehatan yang perlu direspon dengan cepat, tapi kapasitas kesehatan setempatnya tidak memadai. Karena itu ini kapasitas existing butuh dibantu oleh kapasitas di luar daerah. Ya. Karena kita pada saat kedaruratan perlu medical response, perlu public health response ya secara cepat. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian dan mencegah kecacatan. Jadi ini prinsip yang memang harus selalu kita pegang, mencegah kecacatan dan mengurangi angka kematian. Gimana nih, macet? Udah, sorry, kelewatan. Ya. Nah, ini penjelasan tadi dari rumus risiko ya. Ini hazard yang memang harus kita kelola. Lalu vulnerability, kerentanan. Nah, ini banyak ya sebenarnya vulnerability, bukan cuma populasi rentan, tapi dari infrastruktur itu juga bisa jadi kerentanan ya. Kalau misalnya kita tinggal atau bekerja di kantor atau di fasilitas pelayanan kesehatan, sementara struktur bangunannya tidak tahan gempa misalnya, nah itu bisa jadi kerentanan juga. Jadi kerentanan ini kalau ada di bukunya, di IRB-nya BNPB ya, aspek-aspek kerentanan itu ada infrastruktur, kemudian juga ada SDM, faktor sosial ekonomi itu juga bisa mempengaruhi kerentanan ya di sini. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kerentanan. Nah, ini yang harus kita kurangi ya. Penerapan PHBS di masyarakat ini bisa mengurangi kerentanan, kemudian tingkat kesehatan masyarakat ini juga bisa mempengaruhi kerentanan. Selain memang kalau kita kenal adanya populasi rentan. Jadi kerentanan itu kita mikirnya jangan cuma populasi rentan saja, ibu hamil, bayi, balita gitu ya, disabilitas, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kerentanan ini ya. Kemudian kapasitasnya paling mudah ya untuk kita intervensi ya. Paling mudah untuk kita intervensi, makanya kita banyak mainnya juga di peningkatan kapasitas ya. Mulai dari melakukan kajian risiko, kemudian membuat perencanaan penanggulangan krisis. DKI udah pernah bikin renkon belum ya? Belum, makanya jadi PR-nya PK3 nih untuk bikin renkon nanti sama BPBD ya,
Kalau kita di kesehatan tentu saja nggak bikin renpon sendiri, kita renponnya tetap menginduk ke BPBD, tapi kita nanti masuk di aspek kesehatannya. Jadi nanti harus dibikin renponnya DKI, dinilai dulu hazardnya apa yang paling besar. Nah itu yang jadi prioritas kita untuk menyusun renpon. Kemudian sistem komando dan koordinasi karena makanya tadi ini kita dorong ya melalui pembentukan kluster kesehatan di dinas kesehatan, lalu adanya sistem peringatan dini, SDM kesehatan termasuk dengan adanya tenaga cadangan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan juga ya, lengkapi dengan sarana dan prasarana, lalu adanya mekanisme koordinasi, kolaborasi, integrasi, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ada semua nih sebenarnya di PK3D ya, sudah sinergis lah kita. PK3D juga sudah sinergis dengan prinsip pengelolaan risiko kesehatan ini dan pemberdayaan kesehatan. Ya, ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan pada saat para krisis ya. Kita banyaknya di sini, teman-teman ya. Kita banyak mainnya di sini. Walaupun memang teman-teman nanti mungkin kalau dulu kan lebih banyak ke respons SPGDT untuk sehari-harinya ya, tapi tetap upaya ini perlu kita laksanakan ya. Mulai dari kita memahami resiko apa saja sih, bencana apa saja sih yang menjadi potensi besar di DKI ini. Masyarakat juga perlu disosialisasikan tentang resiko ini ya. Ini jadi tugas kita bersama karena salah satu tupoksinya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita kelola risiko ini ya, pengelolaan resiko melalui manajemen yang baik ya, perencanaan dan manajemen yang baik. Lalu kita anggarkan untuk pengurangan peningkatan kapasitas tadi. Tentu ya kita sih nggak munafik ya, perlu pembiayaan pasti ya. Tadi saya lihat anggarannya besar juga ya, berapa M? Masya Allah, itu lebih besar dari anggaran Puskris Kemenkes. Luar biasa loh ini Puskris Dinkes DKI ya, anggarannya itu kita paling cuma DKI gitu loh ya. Kami di Puskris Kemenkes nggak ada separohnya anggaran Puskris DKI, makanya harus langsung melejit ya dengan cepat nanti. Amin. Luar biasa. Nah, kemudian menyusun rencana kontingensi ini tadi ya. Kemudian kita uji tadi renponnya dalam simulasi gladi. Insya Allah nanti bulan Desember kita mau ada gladi nasional di Jakarta. Mudah-mudahan nanti teman-teman DKI bisa ikut ya sama-sama kita ya. Itu makanya daftar dulu dong menjadi tenaga cadangan kesehatan. Nanti kita undang untuk ikut gladi bulan Desember. Insya Allah di DKI ya. Nanti yang paling dekat akhir Juni ini kita bikin gladi nasional di Kalimantan Selatan ya, itu untuk tenaga cadangan kesehatan yang memang di Kalimantan Selatan. Untuk DKI nanti kita bikin di Desember. Siap kayat. Ya. Kemudian mengembangkan sistem peringatan diri. Sudah ada belum early warning sistemnya? Ada? Kayat Bu. Apa? Belum. Udah ada. Takut apa? EWS. Sistem EWS itu kita akan koneksi ke puskesmas rumah sakit. Nah, sehubung sistemnya lagi kita bangun, memang akan ketika ada satu titik di mana puskesmas rumah sakit itu akan ada masing-masing rumah sakit itu bentuk. Yang pertama puskesmas, kayak puskesmas itu dia bisa membantu kita di TKP. Sedangkan kalau untuk rumah sakit itu EWS-nya nyala pada saat dia harus menyiapkan IGD untuk menerima pasien. Jadi langsung siap gitu ya, gitu dapat sinyal ada. Ini membentuk tim reaksi cepat ya, TRC. Tadi ada tuh di soal TRC apa? Ya, TRC itu sebenarnya ada namanya emergency medical team ya, public health response rapid response team, public health rapid response team ya. Kemudian tim rapid health assessment ya. Ini udah ada belum nih? IMT-nya ada ya? IMT sudah ada. Nah, sebenarnya sih bisa IMT bisa merangkap gitu jadi tim RHA. Kemudian bisa lagi nanti dibikin public health rapid response team-nya. Kalau ini kan untuk kesehatan masyarakatnya ya. Kesehatan masyarakatnya ini PHRT, kemudian tim RHA. Lalu menyiapkan logistik kesehatan yang memadai. Ini adalah tadi kita bicara upaya pada saat pra ya, kita sudah siapkan itu semua, tujuannya adalah agar kita siap pada saat darurat ya. Kita sudah siap
saat darurat untuk mobilisasi SDM, mobilisasi logistik, kemudian manajemennya juga. Tujuannya sih satu ini ya, kalau darurat itu selain menyelamatkan nyawa, tadi ya mencegah kecacatan dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Jadi mesti kondisi bencana, situasi darurat bencana tetap pelayanan kesehatan itu harus berjalan sesuai standar, nggak boleh nih kita kurangin standarnya, tetap harus sesuai standar minimal ya, nggak boleh di bawah minimal, sudah minimal soalnya. Sepertinya standar minimal pelayanan kesehatan. Kegiatan dilakukan apa? Ada RHA, kemudian aktivasi klaster ya. Nanti ini ada bahasannya sendiri aktivasi klaster, lalu mobilisasi EMT, menyusun dan melaksanakan rencana operasi. Kenapa kita perlu Rencon tadi? Tadi ada soal juga ya tentang Renops ya. Kenapa kita perlu Rencon? Agar pada saat darurat kita bisa aktifkan dia jadi rencana operasi. Rencon itu kan kita kayak bikin skenario ya, kayak kita bikin skenario drama lah. Nah, situasi darurat itu kita pentaskan skenario drama yang kita sudah buat ya untuk melakukan respon. Makanya harus tepat ya, pembuatan Rencon itu juga nggak bisa asal ada aja dokumen Rencon, tapi memang benar-benar melalui step by step yang tepat agar ini bisa kita implementasikan, kita aktifkan jadi rencana operasi krisis. Pemilihan hazardnya juga tepat, kemudian siapa berbuat apa di mana kita sudah bisa memprediksi dengan baik ya. Kita bisa gunakan sebenarnya pengalaman bencana sebelumnya untuk kita tuangkan dalam Rencon. Dan ini makanya kita nggak bisa sendiri, kesehatan harus melibatkan lintas sektor lain, dan sebenarnya penyusunan Rencon ini juga di bawah koordinasi BPBD, tapi bisa lah kita sektor kesehatan dorong nih, misalnya BPBD-nya belum bergerak, kita bikin dulu Rencon kesehatannya, nanti itu yang akan jadi bagian jadi Rencon secara keseluruhan yang dibuat oleh BPBD ya. Lalu mobilisasi sarana prasarana kesehatan dan perbekalan kesehatan yang memadai, ya. Memastikan pelayanan kesehatan pada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan. Yang ketujuh, mengintensifkan pemantauan perkembangan situasi. Nah ini, pada saat prapun kita selalu memantau ya. Kalau di Puskris kita punya comment center ya, ruang pemantauan yang memang 24 jam. Saya yakin di PK3D juga ada ya. Ada yang piket setiap hari 24 jam ya di Puskrisnya ya. Itu untuk gimana? Ini ada apa gimana? Ada beneran nggak? Ada beneran ya tiketnya ya, 24 jam yang memang memantau kejadian bencana ya. Pada situasi prapun kita pantau terus, apalagi memang kalau ada bencana itu lebih intensif ya kita melakukan pemantauannya. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan komunikasi krisis kesehatan. Nah ini pada saat pasca, jadi kita tahu kegiatannya rehabilitasi dan rekonstruksi ya pada saat pasca. Ada yang tahu nggak bedanya rehabilitasi sama rekonstruksi? Satu dong, volunteer biar nggak ngantuk. Mungkin Bapak yang paling pojok di belakang, boleh Pak? Sharing Pak, rehabilitasi dan rekonstruksi bedanya di mana? Simpel aja Pak, nggak usah teoritis. Boleh Pak sini Pak, ke depan. Punten. Oh lagi ngunyah. Sebelahnya mungkin. Biar nggak ngantuk. Dari situ juga nggak apa-apa deh Pak. Apa sih bedanya rehabilitasi dan rekonstruksi? Atau volunteer deh kalau nggak mau ditunjuk. Siapa yang mau volunteer? Ah yang deket aja lah sini. Ya tahu saya. Hah? Ya apa? Rehabilitasi apa? Rekonstruksi apa? Ya. Kalian gambarnya nih, ini kursi, kita bikin analoginya gampang aja, kursi rusak ya, disaster nih, ada orang badannya besar, dia jadi disaster, rusak kursi. Kalau rehabilitasi jadinya seperti ini, kalau rekonstruksi jadinya seperti ini. Mengembalikan fungsi kalau rehabilitasi. Sok atau mangga Pak Ade Asep. Ya mungkin kalau rehabilitasi mengembalikan fungsinya ya, tapi kalau rekonstruksi secara bentuknya mengembalikan bentuk dan apalagi bentuknya jadi apa? Ya jadi kembali ke semula. Rehabilitasi juga bentuknya seperti semula. Fungsinya kalau rekonstruksi lebih apa? Ya bentuk dan fungsi. Sama sebenarnya. Bedanya di mana? Bedanya mungkin kalau rehabilitasi kan kita
secara fungsinya aja supaya dia bisa terpakai lagi atau bisa berfungsi lagi seperti fungsinya dia bangku ya. Itu rehabilitasi ya. Ya. Nah, Betul, rehabilitasi udah betul. Rekonstruksi. Rekonstruksi mungkin dilakukan pemugaran atau pembangunan ulang yang fungsinya bisa ditingkatkan. Tapi Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Ade. Nggak sia-sia duduk di depan, makanya duduk di depan, jangan di belakang, ayo. Yang di belakang pada ngantuk nanti ya. Jadi itu bedanya tadi ya. Kalau rekonstruksi ini kita bikin dia jadi lebih baik, lebih aman, dan dia lebih sustain ya. Sustain itu maksudnya bisa digunakan jangka panjang. Ini tujuannya. Build back. Jadi kalau rehabilitasi kita mungkin cuma build back aja, kita bangun kembali, mengembalikan fungsinya seperti sedia kali. Tapi kalau rekonstruksi dia jadi lebih baik, better, jadi lebih baik ya. Ini kursi kita lihat lebih kokoh kan dia dibanding kursi ini. Nah, biasanya sih kalau rekonstruksi ini untuk infrastruktur yang memang rusak berat ya, rusak berat kita tidak bisa cuma sekedar rehabilitasi, tapi memang kita harus bikin baru. Nah, pada saat kita bikin baru, kita bikinnya tuh yang lebih bagus, yang lebih kuat, nggak cuma mengembalikan seperti sedia kala aja, tapi harus lebih bagus, lebih kuat, dan dia sustain, ya jangka panjang bisa digunakan dalam waktu lama. Jadi build back better, safer, and sustainable. Ini konsep di Rehab ya. Kegiatannya apa saja sih pada pasca krisis? Pertama, kita melakukan kajian kebutuhan pasca bencana di bidang kesehatan. Jadi bahasa kerennya Jitu Pasna ya. Jitu Pasna ini bukan kesehatan doang yang melakukan ya. Program lain juga ada PUPR ya terutama, kemudian sosial juga ada Jitu Pasnanya. Jadi banyak aspek, bukan hanya bidang kesehatan saja. Kemudian penyusunan rencana setelah kita melakukan Jitu Pasna, kita kaji kebutuhannya mulai dari infrastrukturnya, program, SDM, strategi pembiayaannya. Kalau di kesehatan unsurnya itu, jadi infrastruktur, SDM, program, dan pembiayaan yang kita lakukan kaji kebutuhan, lalu kita nanti bisa susun rencana rehab rekon pasca bencananya di bidang kesehatan apa, kita implementasikan di dalam kegiatan, lalu nanti akan ada pemantauan, evaluasi, pembelajaran, dan pelaporan. Jadi ini rangkaian kegiatan pasca krisis kesehatan. Ini biasanya terus terang kalau kami di Puskes juga nggak punya nih anggaran untuk pasca bencana. Ini kita dorong pemerintah daerah untuk melakukan ini. Jadi ini sebenarnya bukan kewajiban dari pemerintah pusat, tapi ini adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana bidang kesehatan. Ya, ini bisa dilakukan mulai saat fase darurat, transisi darurat ya sudah bisa kita lakukan. Jadi memang sekarang lebih cepat, kalau dulu kita lakukannya Jitu Pasna ini pada fase pasca, jadi memang setelah daruratnya dinyatakan selesai, tapi sekarang kita sudah bisa melakukan Jitu Pasna pada fase transisi darurat ya. Kalau transisi darurat itu kan memang masih darurat. Ada yang tahu nggak fase darurat ada berapa? Ada berapa fase? Aduh, Bapak ini lagi udah baca Permenkes sih soalnya jadinya hafal. Yang lain dong. Ada berapa, Pak? 3 tadi. Siaga. Yang kedua tanggap darurat. Ya. Ketiganya transisi. Nah, luar biasa. Keren-keren ternyata ya, anak buahnya Pak Dr. Winarto ini luar biasa. Ya. Sayang hari ini nggak bisa ketemu Dr. Win. Tuh, yang di depan pada bisa jauh semua, ayo pindah dong ke sini, daripada di pojokan sana tuh. Ini kosong nih depannya nih. Ya. Oke, udah pada bosen belum dengan saya ngoceh? Udah. Kalau bosen boleh nih ice breaking dulu, siapa yang mau mimpin? Udah bosen belum? Ada Asep. Pak Asep mulu dari tadi. Juara pretest tadi. Oh iya, juara pretest kan itu Mbak Fatima. Oh, juara 2 Pak Asep ya? Wah, jadi Enggak kesebut. Saya ini nih Bu, juara bukan saya mah. nanti ya Pak, saya simpan dulu. Ayo ice breaking dulu. Ya, ini ya. Nah, ini kita nanti juga ada namanya evaluasi ya. Karena evaluasi ini kita lakukan dalam kegiatan after action review. Jadi kita evaluasi lagi nanti kegiatan pasca krisis sudah kita lakukan melalui after action review. Ini kita lakukan juga kemarin waktu di mana? Cianjur ya. Cianjur kita bantu pemerintah daerah melakukan
Jitu Pasna, kemudian setelahnya kita lakukan after action review, kita review kembali hasil Jitu Pasnanya, kemudian rencana rehab rekon yang akan dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Cianjur pada saat itu. Nah, oke. Sebelum masuk ke pengorganisasian, ayo boleh kalau mau ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Siapa yang mau mimpin? Ayo dong, boleh ke depan. Ayo. Itu apa? Siapa? Ya udah, ya aja deh, ya biar cepet. Ayo dong, ya-nya apa tadi? Siapa pimpin? Ayo, ya. 1, 2, 3. PK3D. Alah, kurang semangat, lemas. Lagi. PK3D. Nah, tadi kayaknya panjang ya-nya. Gitu doang. Nah, itu. Ayo ulang ya. PK3D. Gak kompak. Aduh. Gak kompak lah. Kalau misalkan nanti Bu Dr. Widiana bilang PK3D siap siaga, kolaborasi tangguh. Yes. Jadi coba saya ulang. PK3D siap siaga. Biasanya Pak ini jagonya ice breaking ini ya. Ada master ice breaking. Nah, siapa ayo? Bapak ahli MOT master. Jadi gelarnya MOT, master MOT ini Bu. Udah master lagi ya. Silakan Pak Pepen bantu. Aduh, si Bapak bisa aja deh. Aduh. Dibantu teman-teman dapat. Tapi kayaknya pada fokus lagi semua ya. Ya. Oke deh, nanti habis ini pokoknya harus ada yang ice breaking ya, Pak Effendi ya Pak ya. Disiapkan dulu ya Pak ice breakingnya ya. Saya lanjutkan lagi sedikit, soalnya waktunya cuma sampai jam 12 ini. Maaf ya teman-teman. Ya, kita masuk ke pengorganisasian. Ini ada juga kalau mau baca di Permenkes 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis, bahwa untuk penanggulangan bencana kita pakai sistem klaster tadi ya. Makanya kenapa kita dorong agar setiap kabupaten dinas kesehatan di provinsi maupun kabupaten kota punya klaster kesehatan ya. Kita bagian dari klaster bencana, jadi kita nggak bikin sendiri, kita adalah bagian dari klaster bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB ya. Kenapa kita pakai sistem klaster sih? Karena itu tadi, kita pemerintah nggak bisa bekerja sendiri dalam penanggulangan bencana, kita harus melibatkan masyarakat, akademisi, media, dunia usaha. Karena itu kita pakai sistem klaster, karena di situ kita bisa mengolaborasikan, bisa mengordinasikan ya semua unsur tersebut untuk membantu dalam penanggulangan bencana ya. Jadi klaster kesehatan ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, kapasitas, dan integrasi sistem dalam penanggulangan krisis kesehatan. Jadi kita gunakan semua itu, potensi-potensi yang ada di masyarakat, yang ada di akademisi, yang ada di dunia usaha dan media untuk membantu kita dalam penanggulangan krisis kesehatan. Ini untuk struktur klaster kesehatannya, sedangkan ini adalah klaster bencana nasional ya, di bawah koordinasi BNPB. Kalau ini di bawah koordinasi kesehatan. Kalau di pusat, di Kementerian Kesehatan, di level daerah, provinsi ya di dinas kesehatan provinsi. Kalau di kabupaten kota di dinas kesehatan kabupaten kota. Kita harapkan semua sudah punya klaster kesehatan seperti ini ya. Ada 6 subklaster di sini untuk pelayanan kesehatannya, dibantu 3 tim yang mensupport 6 klaster ini, Datin, Logistik, dan Promkes. Kenapa mereka nggak jadi subklaster aja? Karena mereka memang fungsinya ada di semua subklaster. Kalau mereka jadi subklaster nanti kerjanya masing-masing ya. Dia jadi tim agar bisa mensupport 6 subklaster ini ya. Makanya kita taruh di sini sebagai tim. Nah ini kita itu kalau di struktur organisasi pos komando penanganan darurat ya ada di bidang operasi ya.
selain kesehatan, klaster-klaster pokoknya ada di bidang operasi sini ya. Ini bidang klaster di bidang operasi. Kita terjemahannya kalau di kesehatan itu adalah Pusdal Opkes atau Health Emergency Operation Center, pusat kendali operasi kesehatan ya. Istilahnya adalah Pusdal Opkes atau Health EOC. Inilah yang kita aktifkan pada situasi darurat. Kalau pada situasi pra-cluster ini kita bicaranya melalui sistem kerjanya, sistem kerjanya adalah melalui koordinasi. Kalau darurat dia berubah fungsi jadi komando. Karena pada situasi darurat kita butuh komandan ya. Komandan itu satu, nggak ada komandan 2, 3, 4, 5 ya, nanti chaos. Kita butuh ada satu komando, makanya klaster kesehatan pada situasi darurat dia akan berubah fungsi menjadi komando namanya Health EOC. Pada krisis kesehatan level provinsi, misalnya ada bencana level provinsi ya, nanti Health EOC provinsi ini yang sebagai pos utama. Tapi Health EOC yang ada di kabupaten kota tetap kita aktifkan juga nanti sebagai pos lapangan ya. Jadi ini kalau level bencananya provinsi. Jadi bukan berarti kalau level provinsi cuma jadi tanggung jawab provinsi saja nih untuk penanganan darurat, tetapi kabupaten kota pun tetap ya dia mengaktifkan Health EOC-nya untuk melakukan upaya darurat atau tanggap darurat. Kalau levelnya nasional, Health EOC nasional ini kita aktifkan sebagai pos utama. Kemudian dapat dibentuk juga Health EOC di provinsi, kabupaten kota sebagai pos lapangan ya. Ini untuk krisis kesehatan level nasional. Bencana nasional itu kita baru pandemi ini sama tsunami Aceh ya, itu bencana nasional. Jadi bisa kita aktifkan waktu terjadi tsunami Aceh tahun 2004 ya, 2004 untuk membackup provinsi Aceh. Kita bisa bikin Health EOC nih di provinsi lain, misalnya di Sumatera Utara atau di kabupaten kota terdampak yang ada di provinsi Aceh sebagai pos-pos lapangan ya. Jadi nanti mungkin pada saat itu memang manajemen krisis kesehatan kita belum terlalu baik ya. Jadi mungkin konsep atau prinsip ini belum digunakan pada saat itu. Tapi ini nanti pada situasi sekarang ini bisa kita gunakan. Jadi semua bergerak, tidak hanya menunggu dari pusat saja atau dari level nasional, tapi semua di level provinsi, kabupaten kota juga sudah bergerak untuk melakukan upaya penanggulangan. Pos lapangan merupakan wilayah komando dari pos utama. Kemudian, ini HEOC merupakan bagian dari struktur ya, kita bagian dari pos komando penanganan darurat bencana. Jadi kesehatan nggak bekerja sendiri, kita ada di dalam struktur komando penanganan darurat bencana secara di bawah koordinasi oleh BNPB atau BPBD nasional ataupun daerah ya. Di sini Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan menjadi koordinator untuk klaster kesehatan ya, tergantung levelnya apa. Menkes ini nanti melalui Kepala Pusat Krisis Kesehatan menjadi koordinator klaster kesehatan nasional, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, koordinator klaster kesehatan provinsi dan seterusnya ya. Ini di Permenkes 75 kita ada kriteria penetapan krisis kesehatan ya. Kalau penetapan status tanggap darurat ini adalah otoritas dari pemerintah atau pemerintah daerah ya. Jadi kita tahu dengarkan namanya gubernur atau bupati wali kota mendeklar status darurat bencana. Nah ini memang wewenang dari pemerintah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana. Tapi kita di kesehatan sebenarnya bisa menetapkan namanya krisis kesehatan. Jadi walaupun tadi misalnya nggak ada bencana atau mungkin pemerintah daerah belum menetapkan status darurat bencana, tapi kita di kesehatan bisa nih menetapkan, oh ini sudah terjadi krisis kesehatan gitu, walaupun belum ditetapkan sebagai status darurat bencana. Ini diatur sebenarnya di Permenkes 75 ada ya ketentuannya seperti ini, tapi memang implementasinya belum ada sampai dengan saat ini ya. Tidak pernah Kadinkes ini menyatakan status krisis kesehatan. Biasanya sih ini untuk kejadian bencana disebabkan oleh penyakit ya, itu bisa sebenarnya Kadinkes ini menetapkan situasi krisis kesehatan, misalnya sudah ada potensi mau mengarah terjadinya wabah, tapi ternyata belum dideklar juga nih jadi situasi darurat bencana. Ini sebenarnya bisa nanti Kadinkes ya untuk menetapkan situasi krisis kesehatan melalui hasil rapid health assessment ya, yang menunjukkan adanya kondisi ancaman kesehatan di masyarakat. Nah, ini nanti kita bisa tetapkan sebagai krisis kesehatan. Nah, pada saat darurat tadi
kita aktifkan Health Emergency Operation Center atau Pusdalopkes, dengan koordinatornya adalah koordinator klaster kesehatan. Jadi koordinator klaster kesehatan juga sebagai koordinator Health EOC. Pada struktur Health EOC kita mengintegrasikan antara tadi struktur organisasi klaster dan insiden common system. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa pada situasi darurat kita butuh adanya komandan ya, satu komando. Makanya kita nggak bisa hanya dengan sistem klaster, tapi harus kita tunjuk adanya nanti komandannya siapa nih pada situasi darurat. Makanya kita integrasikan dia dengan insiden command system ya. Tugasnya apa Health EOC? Pertama, memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan. Kemudian yang kedua, menjalankan fungsi komando ya. Jadi selain koordinasi dan kolaborasi, ada komandonya di sini kalau situasi darurat di Health EOC. Ini tadi klaster, nanti dia ada di bawah koordinator operasional ya. Kemudian dibantu oleh tim Promkes. Promkes ini juga nanti masuknya di koordinator operasional. Jadi semua pelayanan kesehatan nanti ada di bawah koordinator operasional. Prinsip utama dari ICS ini adalah kita membuat struktur organisasi sesimpel mungkin ya. Sesimpel mungkin. Ini 5 ini sebenarnya udah maksimal nih, bisa kurang dari 5 ya, tergantung kebutuhan. Misalnya kebutuhan pada saat darurat kita nggak butuh, misalnya ada koordinator perencanaan ya, boleh silahkan. Jadi memang yang pada saat itu paling dibutuhkan ya pada situasi darurat kita aktifkan. Koordinator operasional ini memang yang mengordinir semua pelayanan kesehatan pada saat darurat. Ini memang yang penting selalu ada. Kemudian logistik juga, dan koordinator data informasi dan surveillance. Nanti kita lihat masing-masing tugas koordinatornya apa. Dibantu nanti ada koordinator keuangan dan pendanaan serta koordinator perencanaan ya. Nah, ini untuk strukturnya kita memang untuk koordinatornya paling banyak kita bikin 5 saja. Kalau terlalu banyak nanti susah komandannya ini mengordinasikan ya. Koordinator ini nanti di bawahnya baru boleh nih beranak pinak ya, mau bercabang berapa. Ini operasional kalau dibutuhkan mungkin nanti ada laboratorium bisa ditambahkan di sini ya, tergantung disesuaikan dengan kebutuhan pada saat darurat. Oh ini, nah ini kayak sama ya sama tadi. Ini tugas dari masing-masing koordinator tadi yang ada di struktur Health EOC. Perencanaan tugasnya adalah menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat krisis kesehatan. Jadi rencana operasi tadi kalau kita sudah punya rencon yang kita aktifkan jadi rencana operasi, nanti jadi tanggung jawab koordinator perencanaan untuk menyusun rencana operasinya seperti apa. Lalu melakukan pemutakhiran rencana operasi. Jadi rencana operasi itu sifatnya bukan statis, tapi dia dinamis disesuaikan dengan kondisi. Makanya kita perlu di sini adanya laporan yang terus-menerus ya, rapid health assessment yang berulang. Ini tujuannya adalah untuk memutakhirkan rencana operasi dan peta respons sesuai situasi dan kondisi. Lalu memberikan rekomendasi ya untuk penanganan krisis kesehatan, melakukan evaluasi penanganan darurat krisis kesehatan. Kemudian juga penilaian evaluasi kapasitas dan beban pasienkes, ini jadi tugas perencanaan. Dia nanti yang akan melihat semua ya evaluasi keseluruhan dari kegiatan ini, penanganan krisis, penanganan darurat, kapasitas dan beban pasienkes, si koordinator perencanaan. Operasional tadi yang sudah jelas ya, dia mengordinasikan semua pelayanan kesehatan pada saat darurat bencana. Pentingnya kenapa tadi kita perlu adanya SK cluster, agar pada situasi darurat ini tadi ya, kini kan ada orang-orang yang di sini. Ini bukan cuma koordinator ini doang. Ada orang yang di sini. Siapa sih yang jadi koordinator perencanaan? Siapa sih yang jadi koordinator operasional? Kalau kita sudah punya SK cluster, itu nanti tinggal diaktifasi saja. Misalnya kalau di SK cluster kan untuk sub cluster pelayanan kesehatan, koordinatornya siapa, subcluster P2, koordinatornya siapa, ini kan sudah ada nih nama orang-orangnya di SK cluster ya. Ini nanti yang mereka langsung bisa bekerja pada situasi darurat, sudah tahu harus ngapain ya, karena memang sudah tercantum di situ tugas dan fungsinya dia sebagai apa. Itulah pentingnya kita bikin SK cluster kesehatan ya. Kemudian ini juga kita bisa siapkan di saat prakrisis, siapa nanti yang jadi koordinator operasional. Kemudian nanti sebenarnya ketua untuk komandan ini
kepala dinas kesehatan bisa menunjuk IC-nya ya, kalau mungkin nanti dia tidak bisa menjadi IC-nya, bisa ditunjuk IC-nya siapa pada situasi darurat kalau memang kepala dinas kesehatan tidak bisa berfungsi ya, karena memang faktor-faktor major force pada situasi darurat mungkin dia terdampak ya, ikut menjadi korban. Tapi kita bisa sudah mengisi ini semua nama-nama orang-orang yang akan menjadi koordinator. Mungkin kalau pada situasi darurat 1 jam pertama gitu ya, pasti kan semua terdampak ya.